Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku di Agus Dia Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Aku lama nih nggak nge-vlog, nggak upload video teman-teman, karena sibuk banget, banyak kerjaan aku juga. Nah, tapi jangan khawatir, kali ini aku akan bahas tentu bahasa Kantonis juga. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas yang lebih dalam lagi, yang baru saja mampir ke channel aku, jangan lupa bantu untuk subscribe ya, dan nyalain tombol lonceng notifikasinya, ting. Nah, teman-teman, pernah ada yang nanya sama aku, nah kalau bayar hutang itu bahasa Kantonisnya apa? Sebenarnya gimana ya, ibaratnya bayar sama bayar hutang itu kan kayak hampir sama gitu ya. Dua kata ini hampir sama, bayar sama bayar hutang. Nah, kalau bayar, kita ibaratnya membeli sesuatu barang. Nah, kita harus bayar. Kita beli, ambil barangnya, kita bayar. Nah, bayar itu bisa juga diartikan dengan peijin. Bayar peijin. Nah, kalau ada juga bilang, lah kalau bayar utang apa nih? Gitu. Bayar utang itu bisa juga wancin. Bayar utang sama dengan kita ngembaliin duit kan, ngembaliin duit apa yang udah kita pinjam, berarti wancin, mengembalikan uang gitu, itu wancin gitu. Bayar peijin, bayar utang wancin. Nah, ada lagi uang kembalian nih, misalnya uang kembalian, kita beli sesuatu nih masih ada kembalian. Nah, itu bisa di uang kembalian itu caocin gitu. Uang kembalian caocin. Nah, kalau misalkan kita ngembaliin, kita udah bayar utang tadi bilang wancin. Nah, wancin itu juga bisa diibaratkan kayak wancin ngembaliin uang gitu kan, caocin uang kembalian, atau kita beli sesuatu uangnya masih ada kembalian gitu kan. Nah, kalau misalkan kita bayar hutang tapi masih kurang, kita bayar hutang masih kurang, itu bisa juga cangcin, kurang uang atau uang yang dikembaliin, uang yang dikembalikan itu masih kurang, itu cangcin. Nah, jangan salah teman-teman, cangcin ini bisa juga diartikan dengan cari uang, cari duit. Kita bekerja cangcin untuk cari uang. Nah, itu bisa juga teman-teman. Karena gini ya, karena kadang bahasa Kantonis ini kita menyebutnya kadang sama, tapi artinya bisa berbeda. Nah, teman-teman harus paham dulu orang itu ngomong apa. Nah, ntar bisa kita ketemu artinya apa. Nggak mungkin juga kan kita misalkan kalimatnya gini aja deh. Maaf ya teman-teman, sebentar, ada gangguan nih, sebentar ya. Maaf ya, karena tempatnya ini di pinggir jalan, jadinya ya gitu deh. Nah, udah, kita terusin lagi. Misalkan kalimatnya gampang aja. Ngo coye wancin, ngo coye cangcin, gitu aja teman-teman.
wancin, cangcin. Nah, itu kan katanya pengucapannya, kata sama pengucapannya juga beda. Nah, itu artinya sama, teman-teman. Ngocoye cangcin, saya kerja untuk cari uang. Ngocoye wancin, itu juga sama, saya bekerja untuk cari uang. Nah, wancin itu kan sama aja tadi apa, bayar utang. Nah gitu kadang-kadang teman-teman, wancin bisa diartikan kita cari uang, wancin kita bisa ngartikan dengan mengembalikan uang. Nah sama aja karena tergantung kalimatnya bagaimana. Nah kalau yang tadi misalnya kita ngembalin uang masih kurang nih, ibaratnya kalimatnya begini, ngocang lei keito Cina, ngocang keito lei Cina. Misalnya aku masih kurang, uangnya masih kurang berapa gitu, ibaratnya kayak gitu, tanya sama orangnya masih kurang berapa gitu. Nah itu kita ngembaliin uang tapi masih kurang, kita ngasih uang ibaratnya tapi masih kurang gitu. Nah gitu teman-teman, bingung atau udah paham nih teman-teman. Nah soalnya ibaratnya kalau bahasa Kantonis itu memang harus paham dulu teman-teman, paham dulu kita ngomong apa, kalimatnya bagaimana nih. Nah kayak gitu aja pokoknya. Kita transaksi kayak di pasar kan, biasanya di pasar belanja gitu kan, pastilah ya, ke pasar untuk belanja itu ya transaksi, beli ya kita ngasih uang, emkoy mai coy yat kan. Nah permisi mau beli sayur 1 kilo gitu ibaratnya. Nah udah nih barangnya dikasih sama kita, nah kita ngasih uang, pay Cina. Nah itu pay Cina, bayar, kita bayar, pay Cin, bayar. Nah misalnya ada uang kembalian nih Cao Cina, nah itu uang kembalian, Cao Cin, uang kembalian gitu ya teman-teman. Ya mungkin ini agak ribet, tapi ini perlu juga sih teman-teman ketahui supaya teman-teman nantinya nggak salah teman-teman. Soalnya aku dulu waktu pertama kali kerja juga yang namanya kerja di negara orang ya, waktu itu ya karena kadang bahasanya itu pengucapannya kita sama, jadi kita kan belum tahu nih. Nah kalau aku dulu setahu aku ibaratnya kalau satu kata gitu ya udah dipakai ini gitu. Nah semuanya katanya maksudnya ini, padahal kan enggak, padahal enggak. Ibaratnya kita kalimatnya gini deh contohnya, kata minum teh gitu, minum teh kan yamcha, ini yang gampang aja, minum teh yamcha. Nah kalau di sana itu yamcha itu kita bisa diartikan dengan kita makan di restoran gitu teman-teman, yamcha makan di restoran. Nah kadang-kadang karena aku dulu pernah salah juga bos aku dulu bilangnya mau ngajak aku yamcha. Nah kalau setahu aku kan kalau yamcha minum teh. Nah logikanya kalau mau minum teh apa teman-teman, rebus air dong pakai air panas. Kalau mungkin yang nggak ada otomatis air panas kan harus ngerebus air dulu. Nah jadinya ya logikanya kita ngerebus air panas dong. Terus habis itu aku juga ditanyain, kok kamu ngerebus air? Terus aku jawab lagi, loh katanya mau minum teh. Enggak minum teh di rumah, kita minum tehnya keluar di restoran. Nah gitu teman-teman, itu contoh kecil aja, contoh kecil yamcha, minum teh. Itu minum teh bisa diartikan juga kita mau makan di luar, makan di restoran. Yamchanya itu di luar teman-teman, minum tehnya di luar di restoran gitu maksudnya, bukan minum teh di rumah. Nah itu contoh kecilnya aja teman-teman lah. Contoh-contoh yang lainnya mungkin nanti di next video aku juga akan bahas kata yang sama lagi pengucapannya, ibaratnya pengucapannya yang artinya beda juga. Nah kali ini mungkin
ini dulu yang bisa aku sharing tentang bayar utang, uang masih kurang, uang kembalian. Nah, itu baru uang kembalian, bayar utang, sama bayar utangnya masih kurang, ngembaliin uangnya masih kurang. Nah, sementara itu aja dulu teman-teman. Nah, tadi bayar peicin, uang kembalian caocin, bayar utang wancin. Wancin itu kan bisa artikan mengembalikan uang, wancin. Jangan salah ya, wancin bisa juga diartikan dengan cari uang. Nah, terus uang yang dikembaliin masih kurang, masih ngutang, itu cangcin. Ya maaf ya, banyak gangguannya teman-teman. Nah, itu teman-teman, sekiranya yang aku buat kalimatnya juga contohnya tadi, contoh pendek-pendek aja, dan mudah-mudahan teman-teman semua nggak bingung ya. Sedikit-sedikit aja dulu, tapi memang ini agak penting juga sih aku sharing kayak gitu, karena menurut pengalaman aku udah ngalamin sendiri teman-teman. Nah, mudah-mudahan sampai di sini dulu teman-teman bisa paham dan mengerti, dan sampai ketemu di next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share kalau memang menurut teman-teman semua ini perlu dan penting. Oke, mkoisai, bye, assalamualaikum.